perhatian. Kenapa tadi tidak menginap saja? Aku pusing sekali. Ucap Mita memijat kepalanya. Sekarang dia sedang periode, duduk saja tidak nyaman. Dia juga belum mandi dan perjalanan sangat jauh, benar-benar melelahkan. Pusing? Tanya Ronald sambil memijat kepala Mita. Kalau tadi ketika pergi, Ronald malas sekali melihat tingkah Mita. Ketika sudah malam, Ronald berubah drastis menjadi sangat penyayang. Ia pusing sekali, tapi aku sudah makan. Ibu tadi minta aku makan dulu, tapi kamu belum. Ucap Mita sambil melihat wajah Ronald yang meski sudah malam tetapi masih tampan. Aku mudah, aku bisa mampir nanti tapi kamu, kalau telat nanti muntah. Ucap Ronald sambil mengelus wajah Mita. Mereka sekarang ibarat kekasih yang baru saling mengenal, begitu lembut, saling perhatian dan penuh kasih sayang. Tidak seperti siang tadi, seperti tidak saling mengenal. Kamu tidak biasa, ya, makan masakan kampung. Tanya Mita bersandar pada dada bidang Ronald. Mita sedang lelah sekali dan tidak mau bertengkar dengan Ronald. Dia ingin mesraan saja seperti dia dan Amr kalau sedang bertemu. Bukan tidak biasa, memang aku belum pernah makan yang ibu kamu siapkan. Aku hanya makan sedikit tadi, bukan aku tidak suka. Jawab Ronald dan Mita mengerti. Kalau aku, sudah biasa sekali. Kita berbeda, ya. Kamu memang tidak malu punya istri sepertiku selama 1 tahun. Tanya Mita. Malu, kalau keluargaku tahu asal-usulmu. Aku jelas ditertawakan, karena semua mantanku, biasanya dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Jawab Ronald jujur. Mita diam dan tersenyum kecut. Kamu jangan tersinggung, aku hanya berusaha jujur saja. Ucap Ronald sambil mengusap rambut Mita dengan tangannya. Tidak apa. Kita juga menikah bukan untuk selamanya. Aku lebih senang kamu jujur daripada berbohong. Setidaknya aku tahu bagaimana kualitasku di matamu. Ucap Mita dengan senyumnya. Tapi, Amr tidak pernah peduli itu, Ronald. Dia lelaki yang sangat baik. Aku sangat menyukainya. Dia selalu bilang kalau aku wanita sempurna padahal aku tahu begitu banyak kekuranganku. Ucap Mita dengan suara kecilnya. Ronald yang tadinya mengusap rambut Mita, tiba-tiba berhenti. Dia sedang mencerna apa yang sedang Mita katakan saat ini. Dia pasti berbohong, benar kan? Tanya Mita dan Ronald mengangguk. Lelaki itu jelas hanya ingin meminta simpati Mita. Mungkin, kalau kita tidak membuat perjanjian seperti ini, aku pasti akan memilih dirinya. Ucap Mita jujur. Lalu, kenapa kalian tidak bersama? Tanya Ronald. Pasti bukan hanya itu saja alasannya. Orang tuanya sudah menjodohkan dia dengan wanita lain. Kalau mereka tahu Amr punya hubungan denganku, orang tua mana yang setuju? Ketika anaknya yang berprestasi, anaknya yang tampan dan kaya, punya kekasih sepertiku, tidak akan ada yang setuju pastinya. Ucap Mita dengan lembut. Andai Ronald punya keluarga lain, sudah tentu mereka juga tidak setuju dengan keputusan Ronald mengambil wanita yang tidak tahu asal-usulnya. Tidak jelas keluarga dan pendidikannya juga hanya sebatas SMA. Itu tandanya, kalian tidak mungkin bersama meski saling mencintai. Tanya Ronald memastikan. Mungkin. Jawab Mita apa adanya. Mita menutup matanya dan memilih untuk tidur di samping Ronald. Ronald belum tidur, dia masih melihat Mita yang tertidur di sampingnya. Dia juga memikirkan apa yang dikatakan Mita. Rasanya ada suatu kesedihan yang Ronald rasakan tetapi Mita tidak menunjukkannya. Jam 2 malam, Ronald dan Mita sampai di rumah mewah Ronald yang ada di Bandung. Tempat pertama kali Ronald mengambil kesucian Mita. Sudah sampai? Ucap Ronald berbisik di telinga Mita dan setelah itu mencium pipinya dengan lembut. Mita diam untuk beberapa saat, dia berdiri cukup lama sambil mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Kejadian yang membuat hidupnya jadi seperti ini. Tidak mau masuk. Tanya Ronald dan Mita pun akhirnya masuk ke dalam rumah mewah itu. Saat masuk, Ronald langsung mengajak Mita untuk tidur di kamar mereka. Mita tidak mau masuk, dia malah ragu untuk masuk ke dalam. Ayo. Ronald menarik tangan Mita dan di dalam kamar, Ronald memeluk Mita dari belakang. Kamu masih ingat bagaimana hari itu? Tanya Ronald dengan nakalnya dan Mita menolak untuk menjawab. Aku masih sangat mengingatnya dan aku juga menikmatinya. Lanjut Ronald.
Mita hanya diam. Ini kenangan yang tidak mau lagi dia usik. Aku juga mengingatnya, tapi aku ingat kamu tidak berharap semua itu terjadi, bukannya yang kita lakukan saat itu hanya atas dasar suka sama suka setelah itu tidak ada kesan untukmu. Rasanya seperti itu yang aku ingat. Ucap Mita melirik Ronald di sampingnya. Sudahlah, lupakan. Kamu mau mandi, Hani? Kamu pasti ingin membersihkan tubuhmu. Ucap Ronald mengalihkan dan Ronald benar. Sebelum tidur, Mita ingin bersih-bersih. Saat di dalam toilet kamar Ronald, Mita mulai kembali pada masa lalu. Dulu dia adalah pembantu di rumah ini. Aku berpikir ingin menjadi nyonya di rumah ini dan menjadi kekasih atau wanita simpananmu. Tidak menyangka, aku malah menjadi calon istrimu. Rasanya doa yang aku pinta saat melihatmu menjadi kenyataan, tetapi kenapa tidak membuat aku bahagia sedikit pun? Ucap Mita sambil membuka pakaiannya. Dia membersihkan tubuhnya yang lengket. Perjalanan jauh dan hari pertama periode, itu sungguh sangat menyebalkan. Mandi air hangat jam 2 malam, Mita cepat-cepat membersihkan tubuhnya. Ronald belum tidur ternyata. Minum obat dulu, kamu masuk angin. Ucap Ronald menyiapkan obat untuk Mita. Ronald mengambil persiapan obatnya di kotak P3K. Aku pikir tadi kamu sudah tidur, kenapa belum? Tanya Mita bergelayut manja di perut Ronald. Aku masih memikirkan kamu. Jawab Ronald yang ditertawakan Mita. Bohong sekali tetapi Mita tidak akan mencibir kebohongannya. Terima kasih. Jawab Mita mengambil obat dari tangan Ronald dan meminumnya. Mita tahu mereka tidak akan bersama selamanya tetapi hubungan mereka setidaknya punya kesan yang baik nantinya. Setelah minum obat, Mita dan Ronald terlelap. Mereka masih akan ada di Bandung sampai menikah nanti. Kamu sibuk? Pesan yang dikirim Amar padanya. Mita melirik Ronald yang sudah terlelap dan Mita membalas pesannya. Ya, aku sedang sibuk menyiapkan pernikahanku. Jawab Mita jujur. Tidak lama, Amar menghubunginya dan untung saja ponselnya dalam mode bergetar. Mita mengacuhkan ponselnya sementara dia melihat ada pesan dari Dina yang tidak sengaja Mita lihat saat Ronald meletakkan ponsel di sampingnya. Selamat tidur, mimpi yang indah. Isi pesan masuk yang membuat Mita tersenyum melihatnya. Harusnya Mita tidak melihat pesan itu tetapi dia malah melihatnya dengan jelas. Aku tidak peduli. Mita tidur dan memeluk Ronald. Terserah bagaimana hubungan mereka nanti, biarkan waktu saja yang menjawab semuanya. Mita juga tidak bisa menghardik Ronald karena perasaannya juga ada pada Amar. Sekarang, aku baru tahu kenapa banyak pelakor di muka bumi ini. Gumam Mita dalam pikirannya. Dia bicara sendiri dan masih mencari kenyamanan tidurnya. Dipeluk tidak nyaman, memeluk juga tidak nyaman. Memang watak pembantu, tidak nyaman di kamar mewah. Mita pun berdiri dan kembali ke kamarnya yang lama meninggalkan Ronald sendirian tidur di kamarnya. Benci juga dia melihat kamar Ronald yang selalu ada foto Nessa. Pagi sekali, Mita masih tidur dan Ronald sudah bangun. Kebiasaan Ronald lari pagi sebelum kerja membuat dia selalu bangun lebih pagi dan Ronald mencari keberadaan Mita yang tidak ada di dalam kamarnya. Hani, panggil Ronald sambil membuka pintu kamar pembantu tempat Mita dulu tidur. Mita tidak bangun. Dia masih tidur dengan posisi miring dan wajahnya yang sangat cantik di pagi hari membuat Ronald ingin masuk ke dalam kamarnya. Cantik? Seperti itu yang Ronald pikirkan ketika melihat Mita tidur.